pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sebaran barang tambang di Indonesia. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Nah, jadi pada pembahasan kali ini ada beberapa subbab. Yang pertama adalah proses pembentukan barang tambang, kemudian potensi dan persebaran barang tambang, ketiga ada eksplorasi dan eksploitasi barang tambang ramah lingkungan, yang keempat ada reklamasi lokasi pertambangan, yang kelima ada yang namanya tata kelola pertambangan, dan terakhir ditutup oleh kesimpulan. Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat kaya barang tambang. Nah, di mana Indonesia menempati urutan kedua sebagai penghasil timah, menempati urutan keempat penghasil tembaga, menempati urutan ketujuh sebagai penghasil emas, dan menempati urutan ke-8 sebagai penghasil batu bara. Selanjutnya, nah di sini untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan teman-teman, nah jadi kita berdiskusi terlebih dahulu. Dan nanti teman-teman bisa mengutarakan pendapatnya pada kolom komentar. Nah, jadi menurut kalian apa saja pemanfaatan barang tambang yang ramah lingkungan dan berkelanjutan? Jadi silahkan nanti komen di kolom komentar. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai proses pembentukan barang tambang. Nah, di sini ada 3, jadi ada yang proses pembentukan minyak bumi dan gas, kemudian ada yang pembentukan batu bara, dan ada proses pembentukan mineral. Yang pertama kita bahas mengenai proses pembentukan minyak bumi dan gas bumi. Nah, jadi minyak bumi dan gas bumi ini terbentuk dari pelapukan berbagai macam sisa-sisa organisme seperti tumbuhan, kemudian hewan, dan jasad-jasad renik yang sudah tertimbun dalam dasar lautan. Nah, biasanya nanti dia tertimbunnya bersama dengan lumpur. Nah, waktunya seberapa lama? Waktunya selama jutaan tahun biasanya seperti itu. Nah, lumpur tersebut itu nanti akan berubah menjadi berbagai batuan sedimen yang berpori. Sedangkan sisa-sisa organisme tadi akan bergerak ke tempat yang tekanannya rendah dan terkumpul pada sebuah daerah perangkap, ya, yaitu batuan yang kedap. Gas alam, kemudian minyak dan air itu nanti akan terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Nah, pada rongga bagian atas itu nanti ada gas alam, sedangkan cairan minyak itu nanti akan mengambang di atas deposit air. Itu adalah proses pembentukan minyak bumi. Selanjutnya, proses terjadinya atau pembentukan batu bara. Nah, jadi yang namanya batu bara ini terbentuk dari tumbuhan atau pohon yang berasal dari hutan. Nah, di mana batu bara tersebut terbentuk, ya. Jadi batu bara yang terbentuk sesuai dengan teori in situ. Nah, jadi biasanya terjadi di hutan basah dan berawa. Sehingga pohon-pohon di hutan tersebut pada saat mati dan roboh, nah jadi mati dan roboh, ini nanti langsung tenggelam ke dalam rawa tersebut. Dan sisa tumbuhan tersebut tidak mengalami pembusukan secara sempurna. Akhirnya menjadi fosil tumbuhan yang membentuk sedimen organik. Itu adalah proses terjadinya batu bara. Yang terakhir, proses terbentuknya mineral. Nah, secara umum proses pembentukan mineral baik jenis logam maupun non logam dapat terbentuk karena proses mineralisasi yang diakibatkan oleh aktivitas magma, dan mineral ekonomis selain karena aktivitas magma juga dapat dihasilkan dari proses alterasi. Nah, jadi proses alterasi yaitu hasil mineral hasil ubahan dari mineral yang
telah ada karena suatu faktor. Itu adalah proses terbentuknya mineral. Oke, selanjutnya kita masuk ke potensi dan persebaran barang tambang. Nah, berdasarkan Undang-Undang tentang Pertambangan Nomor 11 Tahun 1967, jadi barang tambang atau bahan galian itu nanti dibedakan menjadi 3 golongan. Ada golongan A, golongan B, dan golongan C. Kalau golongan A itu nanti biasanya disebut sebagai bahan tambang strategis. Kalau yang B itu nanti termasuk ke dalam barang tambang vital. Sedangkan yang C itu nanti barang tambang yang tidak termasuk ke dalam barang tambang A dan B. Barang tambang golongan A. Nah, jadi meliputi minyak bumi, gas bumi, batu bara, nikel, timah putih. Ini adalah golongan A. Selanjutnya barang tambang golongan B meliputi platina, emas, perak, tembaga, besi, intan, belerang, bauksit. Nih ya. Selanjutnya yang terakhir barang tambang golongan C. Itu nanti meliputi pasir vulkanik, batu andesit, batuan basal ya, termasuk obsidian, batu granit, marmer, kemudian kaolin, fosfat, gipsum, mangan, zeolit, dan pasir kuarsa. Nah, kita masuk ke dalam eksplorasi dan eksploitasi barang tambang ramah lingkungan. Jadi nanti pada tahap pertambangan ramah lingkungan itu nanti ada 2 tahap ya. Di sini ada tahap eksplorasi dan ada tahap eksploitasinya. Nah, tahap eksplorasi itu tahap yang seperti apa ya? Jadi ini nanti eksplorasi itu nanti merupakan awal dari kegiatan sebelum dilakukannya eksploitasi. Nanti bisa dilakukan yang namanya penjelajahan lapangan atau mungkin penelitian istilahnya seperti itu. Nah, kalau eksploitasi itu nanti pada tahap istilahnya kita ya langsung mengambil atau eksekusinya seperti itu. Itu adalah tahap eksplorasi dan eksploitasi. Nah, berikut merupakan reklamasi lokasi pertambangan. Nah, reklamasi lahan itu nanti harus dipersiapkan sebelum pelaksanaan penambangan. Kemudian luas lahan yang direklamasi harus sama dengan luas lahan yang dijadikan lokasi penambangan. Yang ketiga, menyelamatkan tanah pucuk atau bagian atas topsoil yang subur. Kemudian mengembalikan atau memperbaiki drainase alam yang rusak, menghilangkan atau memperkecil kandungan bahan beracun bekas tambang sampai ke tingkat yang aman, biasanya misalkan merkurinya itu. Nah, itu. Selanjutnya mengurangi terjadinya erosi pada saat proses reklamasi, melakukan penggemburan tanah yang padat dengan cara penanaman pohon yang akarnya dapat menembus tanah yang keras ya. Dan melakukan pemantauan dan pengelolaan kawasan yang telah direklamasi. Ini merupakan reklamasi lokasi pertambangan. Nah, tata kelola pertambangan itu nanti meliputi kuasa pertambangan dan pengawasan serta pembinaan. Nah, kuasa pertambangan itu nanti meliputi letak pertambangan yang harus bagaimana, luasnya pertambangan seperti apa, bahan galian, bahkan waktu pertambangan. Kemudian pengawasan dan pembinaan itu nanti meliputi atau diawasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kemudian juga pemerintah daerah atau gubernur, seperti itu. Oke, baik, setelah kita belajar mengenai sumber daya alam ya, pertambangan ini tadi mulai dari slide awal sampai dengan slide akhir, tibalah kita pada kesimpulan. Nah, kesimpulan pertama bahwasanya barang tambang adalah bahan yang dijumpai baik berupa unsur kimia, mineral, biji ataupun segala macam batuan. Nah, bahan galian yang terbentuk padat, misalnya emas dan perak, kemudian sedangkan bahan galian yang terbentuk cair itu nanti bisa meliputi minyak bumi, dan bahan galian yang berbentuk gas adalah gas alam.
Kesimpulan kedua, pertambangan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti kerusakan lahan dan pencemaran. Maka pengelolaan pertambangan harus mempertimbangkan kondisi lingkungan yang disebut pertambangan ramah lingkungan. Oke, sekian materi penjelasan pada pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, serta subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.